Nenek, aku pulang untuk membicarakan bisnis dengan keluarga Winata. Rachel membuka tas yang dibawanya dan mengeluarkan sebuah dokumen. Dia meletakkan dokumen di atas meja dan berkata dengan tenang, "Aku belajar pemrograman komputer waktu kuliah, belajar di Harvard selama 4 tahun, dan telah mengembangkan sebuah chip pintar. Chip ini belum ada di pasaran, dan aku sedang mencari partner kerjasama. Aku berharap bisa bekerja sama dengan keluarga Winata. Hei, Rachel, kamu pikir kami langsung mau bekerja sama denganmu hanya dengan mendengarkan perkataanmu itu?" Siska mencibir dengan nada menghina. Perusahaan keluarga Winata adalah salah satu dari 10 grup perusahaan terbesar di Suwanda. Apa kamu tahu, ada berapa perusahaan yang ingin bekerja sama dengan kami? Kami bahkan nggak repot-repot mempertimbangkannya. Siapa kamu? Rima baru saja ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Hengki Winata, paman tertua Rachel. Hengki melangkah maju dan berkata, "Ma, Rachel adalah keponakanku. Aku juga sayang padanya, tapi kita nggak boleh mengiyakan hanya karena sayang. Saat ini, Winata Group sendiri juga sedang berusaha untuk memasuki pasar produk pintar. Kita nggak boleh mengacaukan rencana kita hanya karena Rachel." Winata Group menghabiskan banyak uang untuk membeli chip pintar dari luar negeri, dan chip itu akan segera diproduksi. Bagaimana bisa kita mengubah partner kita hanya karena omonganmu? Kurasa Rachel hanya ingin menggunakan kerja sama ini untuk meminta uang pada nenek. Jangan terlalu kentara deh, oke? Sudah mati, untuk apa kembali lagi? Nenek sayang banget sama dia, pasti ada namanya di dalam surat wasiat. Nama belakangnya Hutomo. Atas dasar apa dia bisa dapat warisan? Dulu ada skandal seperti itu lagi. Orang-orang di keluarga Winata satu persatu mengutarakan pendapat mereka. Mereka yang biasanya selalu beradu mulut sekarang malah berpendapat yang sama. Cucu perempuan yang telah dia nantikan selama 4 tahun akhirnya bersedia untuk pulang, tapi malah diperlakukan seperti ini oleh keluarganya sendiri. Rima sangat marah. Namun, sebelum Rima sempat berbicara, sebuah suara lembut terdengar. Michael biasanya anak yang pendiam, tapi bagaimana dia bisa diam saja saat ibunya diserang seperti ini? Anak laki-laki itu melangkah maju dan menatap Hengki. "Kakek, kakek, apa chip pintar yang dibeli Winata Group itu? Chip MCP-12 yang diproduksi oleh perusahaan Under." Hengki mengerutkan keningnya. "Kok kamu bisa tahu?" "Aku juga tahu satu hal. Meskipun chip ini bisa digunakan dengan lancar, fungsinya nggak sempurna. Ada banyak instruksi yang nggak bisa diterima, tapi kalau dua substrat prosesor ini, AMP1 dan Riwe 34, ditanam di dalamnya, maka kepintaran chip ini bisa meningkat banyak." Michael berkata dengan santai, "Jika Hutomo Group ingin mendapatkan pangsa pasar smartphone, sebaiknya jangan memilih chip ini. Dia baru berusia 4 tahun, sama sekali tidak menarik perhatian di tengah kerumunan." Namun, apa yang dia katakan membuat ekspresi semua orang di sana berubah. Anak-anak muda yang belum bekerja di Winata Group mungkin tidak mengerti, tapi Hengki sangat memahaminya. Setiap poin yang dikatakan anak itu pernah diungkit oleh asistennya. Dia juga ingin memperbaiki chip mereka itu, tapi pasar ini baru saja dimulai. Perusahaan multinasional besar pun tidak bisa membuat chip pintar yang sempurna, jadi Winata Group tentu saja hanya bisa menyesuaikan diri. Tatapan remeh di mata Hengki akhirnya menghilang. "Kamu, bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak?" Ketika dia berumur 4 atau 5 tahun, dia masih main pasir dan lumpur. Dia tidak tahu apa itu chip pintar, apalagi istilah yang begitu rumit. "Mama yang mengajariku." Michael mengejapkan matanya. "Ibuku disebut pembuat chip jenius oleh profesor di Harvard. Kalau kakek mau bekerja sama dengan mamaku, kakek pasti akan menghasilkan uang." Rachel menyentuh kepala putranya, merasa sedikit tidak berdaya melihat kelakuan putranya itu. Kalau mau dibilang siapa yang jenius, yang benar adalah Michael. Anak ini sudah tertarik pada komputer sejak kecil. Di usia 4 tahun, dia sudah menjadi seorang hacker handal. Chip Rachel bisa dikembangkan dengan sukses juga karena ada bantuan dari Michael.
Kalau tidak, tidak mungkin semulus itu. Rachel mendorong kontrak yang dia keluarkan tadi dan berkata pelan, Om, bisa membaca penjelasan mengenai chipnya di dalam kontrak ini dulu." Hengki membuka kontrak dengan suasana hati yang rumit. Kemudian, dia kaget. Winata Group telah menghabiskan waktu 3 bulan untuk mengundang lebih dari 100 pemrogram komputer untuk mengembangkan chip mereka, tetapi tidak ada yang berhasil. Namun, hal ini ternyata berhasil dilakukan dengan mudah oleh Rachel. Jika chip pintar yang Rachel kembangkan benar-benar sesuai dengan apa yang dideskripsikan di dalam kontrak, maka Winata Group kemungkinan bisa menguasai pasar gadget pintar. "Rachel, apa kamu sudah bekerja sama dengan perusahaan lain untuk chip ini?" tanya Hengki dengan rasa ingin tahu yang disembunyikan. Suara Rachel selalu terdengar dingin. "Belum." "Rachel, Om akan menandatangani kontraknya sekarang," ujar Hengki, langsung menyuruh orang untuk mengambilkan pena dengan tidak sabar. Siska membelalakan matanya. Papa sudah gila ya. Apa Papa nggak bisa melihat Rachel sama anak ini sengaja mau membodohi Papa?"